Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ya untuk bagian ketiga, teknik presentasi. Nah, di sini kita akan memulai membahas tentang membuka presentasi. Ya, jadi membuka presentasi itu ibaratnya adalah sebuah hal yang paling penting. Disinilah kemudian kita menunjukkan bagaimana membuat kesan pertama. Artinya, ketika kita mampu membuat kesan pertama dalam sebuah presentasi, maka sebenarnya kita satu langkah lebih maju dibandingkan dengan yang lain. Sebab ketika kita mampu menarik perhatian, baik itu dewan juri dan audiens lain, maka pada dasarnya kita telah satu langkah daripada mereka. Dan di satu sisi, orang-orang akan merasa terintimidasi. Sebab presentasi bukan hanya perang gagasan, tapi juga perang teknik ya, perang trik dan sebagainya. Nah, ada beberapa cara untuk membuka presentasi ya teman-teman. Yang pertama, kutipan. Nah, kutipan ini maksudnya adalah kita bisa mengambil kutipan dari orang-orang yang terkenal yang memiliki keterkaitan dengan ide yang kita bawakan. Misalkan kita membawakan ide tentang teknologi, mungkin kita bisa mengambil kata-kata dari Bill Gates atau hal yang lain. Kemudian ketika kita mengangkat tentang pendidikan, mungkin kita bisa mengambil kata-kata ataupun kutipan dari Bapak Anies Baswedan dan seterusnya. Karena dengan kutipan ini, itu akan menjadi satu hal pembuka yang luar biasa. Kemudian kita juga bisa memulai dengan kisah, ya kisah baik kisah orang lain ataupun kisah pribadi yang memiliki relevansi dengan ide yang kita bawakan, ya. Atau juga kita bisa memulai dengan humor, ya cerita-cerita humor, kemudian fakta, ya. Fakta ini maksudnya adalah sebuah data yang kemudian menjadi hal yang melatar belakangi kita mengangkat ide tersebut. Entah itu tentang fakta di lapangan yang menunjukkan data sekian ternyata memiliki dampak yang besar dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kita bisa bertanya ke audiens. Pernahkah kalian seperti ini gitu ya? Atau pernahkah kalian menghadapi situasi seperti ini? Apa yang kemudian kalian lakukan dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa cara ya untuk membuka presentasi dengan kutipan, kisah, humor, fakta ataupun tanya. Maksudnya tanya kepada audiens. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, katakanlah kita sudah selesai menyampaikan presentasi, maka sesi tanya jawab adalah hal yang cukup penting, teman-teman. Bagian dari presentasi itu adalah tanya jawab. Sebab, ya, tanya jawab ini adalah salah satu bagian di mana Dewan Juri mencoba untuk mengkonfirmasi terhadap apa yang sudah kita sampaikan di presentasi tadi. Nah, maka ketika kita sesi tanya jawab, pastikan kita mendengar pertanyaan itu dengan baik, ya. Karena ketika kita mendengar pertanyaan itu dengan baik, maka kita akan memberikan kesesuaian jawaban dengan Dewan Juri. Karena biasanya kepuasan Dewan Juri itu akan dilihat dari seberapa mampu kita menjawab ya dan kita menyediakan jawaban yang diekspektasikan oleh Dewan Juri tersebut. Maka pastikan kita mendengarnya dengan baik. Yang kedua, kita harus bisa menyimpulkan dengan cepat. Maksudnya adalah ketika kita sudah diberikan pertanyaan, maka kita harus sudah tahu arahnya seperti apa untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka kita harus bisa menyimpulkan nih pertanyaan dari Dewan Juri tersebut sehingga kita bisa memprovide ya sebuah jawaban yang sesuai. Kemudian ini yang paling penting, jangan pernah meremehkan. Ini adalah ilmu di mana saja kita berada ya teman-teman sekalian, termasuk di presentasi. Ketika kita sudah meremehkan segala sesuatu, maka pada dasarnya itu adalah titik dari kehancuran kita. Maka sekalipun kita memahami sebuah ide, kita memahami presentasi kita dengan baik, sekalipun itu, jangan kemudian kita meremehkan. Sekecil apapun jawaban itu dan kita tahu jawabannya, maka tapi jangan pernah untuk meremehkan. Kemudian ini yang sering terjadi, ya kita tidak harus menjawab semua pertanyaan, gitu ya. Sebab kadang-kadang kita merasa bahwa semakin banyak kita memberikan sebuah jawaban, padahal itu tidak ditanyakan, itu membuat kita merasa seperti arogan teman-teman semua. Dan kita nggak pernah tahu hati manusia seperti apa gitu ya. Maka pastikan cukup jawab yang ditanyakan saja. Pun kalau kita ingin menambahkan, menambahkannya jangan terlalu mendalam gitu ya. Cukup tambahkan sesuai dengan jawaban sebelumnya. Jadi kita tidak perlu menjawab hal-hal di luar konteks pertanyaan pertama tadi misalnya seperti itu ya. Karena tidak semua jawaban harus dijawab ya. Karena biasanya ketika kita mempropos sebuah jawaban yang tidak ditanyakan, ini justru akan menjadi kelemahan kita gitu ya. Biasanya Dewan Juri akan menggali terus dan terus sehingga menunjukkan titik kelemahan kita. Baik, itu sesi tanya jawab. Sekarang menutup presentasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa membuka presentasi itu sama dengan menutup presentasi. Ketika presentasi itu kita buka dengan epic, dengan keren, dengan hebat, maka kita juga harus menutupnya dengan hal serupa. Ya, kita bisa mulai dari kutipan juga, kisah, humor, fakta, dan tanya jawab, gitu ya.
kita bertanya kepada audiens, dan seterusnya. Baik, ini ya yang paling penting teman-teman semua. Ketika kita melakukan presentasi, hal yang paling penting adalah kita harus bisa menyeragamkan nih antara kepala ya. Sorry, kita hapus dulu. Oke, antara kepala gitu ya, hati dan data. Kenapa? Karena kepala, misalkan saya pikir ini benar, itu namanya kebenaran intelektual. Hati bilang, saya yakin ini benar, kebenaran emosional. Dan data bilang, fakta menunjukkan ini benar, kebenaran faktual. Artinya, antara kebenaran intelektual, emosional, dan faktual itu harus satu kesatuan. Tidak boleh ada kontradiktif di antara ketiga komponen tersebut. Karena apa? Yang paling penting dalam sebuah presentasi adalah menyampaikan sebuah kebenaran. Jadi tidak perlu dibuat-buat. Baik teman-teman semua, itu saja ya untuk bagian ketiga dari teknik presentasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.